Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekalian menggemar video saya. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebagian dari tulisan-tulisan saya tahun 80-an ini akan saya bacakan lagi di channel Sastra Pesona. Channel saya dari perubahan channel Sastra Jawa, penyempurnaan dari channel Sastra Jawa. Adapun kali ini monggo jenengan Anda ikuti saya membacakan cerita dengan judul Kebenaran. Cerita ini dimuat di majalah Senang nomor 0686 tanggal 16 Juni 1985. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita ikuti cerita berikut. Monggo. Saya bacakan judulnya, Kebenaran. Siang ini benar-benar membuat Khalifah Ali bin Abi Thalib makin kegerahan. Kegalauan pikiran, kegersangan kalbu yang sedang dirundung malang semakin menambah kekacauan pikirannya. Khalifah sangat menyesal akan tindakannya sendiri yang meletakkan secara serampangan apa yang sesungguhnya amat dibutuhkannya. Kalau saja ia sedikit hati-hati, barangkali ceritanya akan lain lagi. Yang pasti, ia tentu tidak akan sebingung ini. Kemana aku harus mencarinya? Khalifah yang masih belum terlalu tua ini memijat-mijat keningnya yang terasa pusing sekali, berjenut-jenut dan sakit sekali. Kenapa pikiran penguasa Islam terbesar saudara Rasulullah SAW ini sedemikian risaunya? Baju besi. Ya, baju besi atau rompi yang biasa dipergunakannya dalam melindungi dirinya tatkala maju ke medan laga telah hilang dari tempat menyimpannya. Khalifah telah lupa di mana ia menaruh benda yang dianggapnya paling berharga itu. Seisi istana sudah dilacak dalam upaya mencarinya. Hampir setiap orang dekat dan pegawai istana sudah ditanyai tanpa kecuali. Namun baju itu tetap saja belum ditemukan. Terbayang olehnya bahwa tanpa baju itu dia akan kurang begitu garang dalam medan pertempuran dalam upaya menghalau para musuh Islam. Baju itu telah banyak berjasa kepadanya, baik semasa Rasulullah masih hidup ataupun sesudah pemimpin terbesar Muslim tadi wafat. Dengan baju itu ditambah semangat gajah, rasa pengabdian yang tinggi, peralatan perang yang memadai, serta ridho Allah, orang-orang Islam dan para pendukungnya, maka orang-orang yang membenci perkembangan Islam dan ajarannya menjadi ngeri untuk kemudian berpikir 1000 kali sebelum berani menentang Islam lagi, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Orang-orang Muslim dan para simpatisannya tambah yakin dan percaya sepenuhnya bahwa jika kebenaran ilahi telah datang, maka segala bentuk kebatilan akan sirna, hancur tak berkutik. Hal yang demikian dan seakan-akan tak masuk akal telah berkali-kali terbukti dalam era perjalanan amat panjang detak perjuangan agama Islam itu sendiri. Masih amat tajam dalam ingatan mereka tatkala perang Badar tercetus secara fantastis, dan rasanya amat langka bahwa ribuan orang kafir dapat diberantas hanya dengan beberapa ratus laskar tangguh Muslim saja. Jumlah mereka yang jauh lebih banyak
peralatan perang mereka yang jauh lebih sempurna, semangat perang mereka yang cukup tinggi, nyatanya tak mampu mengalahkan orang-orang muslim yang persenjataannya sangat sederhana dan persiapan pun apa adanya. Justru pemandangan yang disangkanya tak mungkin itu malah muncul secara menakjubkan berkat izin ilahi Robbi yang nyata atau samar-samar terasakan oleh orang Islam serta siapa saja yang melihat kejadian penuh pesona tadi. Keyakinan bahwa nur ilahi akan datang dengan amat mengagumkan dan tak ada kekuatan manapun yang mampu menghalanginya tetap tersemayam dalam kalbu setiap muslim selama Islam masih terus dianut manusia di muka bumi ini. Jika aku harus berperang membela Islam tanpa baju besi tadi, bagaimana aku bisa segala hari-hari sebelumnya? Gumam Khalifah sambil berjalan mundar-mandir di halaman istana yang amat sederhana menurut ukuran zamannya itu. Benar bahwa Allah akan selalu mendampingi umatnya yang berjalan di atas rel kebenaran. Namun, tanpa baju perang tadi, aku merasa kurang tegar lagi. Hati Khalifah dibuat tentram semungkin, dibuat setentram mungkin. Kalaupun Khalifah mau membeli lagi tentu saja bisa dan amat memungkinkan bagi pemimpin besar seperti dia. Namun ia tak mau boros menghamburkan uang negara, uang rakyat hanya untuk membeli benda yang kalau mau mencari tanpa membeli yang baru mungkin masih bisa ditemukan. Lagi pula baju yang lenyap tadi teramat berjasa bagi diri Khalifah. Kehilangan benda itu nilainya jauh lebih besar daripada kehilangan uang senilai harga baju besi yang baru. Aku harus bertindak bagaimana? Gumamnya. Kegundahan kalbu Khalifah akan menjadi-jadi. Rasa tenteram dan aman yang dinamakannya tak kunjung datang mewarnai benaknya. Mengumumkan kepada khalayak ramai tentang kehilangan tadi untuk kemudian memberikan sekedar imbalan bagi orang yang menemukannya. Kurasa kurang pada tempatnya. Khalifah berujar sendirian. Nanti rakyat akan beranggapan bahwa khalifahnya sudah melarat sekali sehingga membeli baju saja tak kuat. Akibatnya mereka akan kurang hormat kepada pemimpinnya. Padahal uang zakat dan pajak dari rakyat selalu mengalir secara teratur. Lalu, aku harus berbuat apa? Khalifah berjalan keluar dari komplek istana kekhalifahan tanpa diikuti oleh para pembantunya. Langkah penguasa muslim yang nomor 4 sesudah Rasulullah yang tersyok-syok makin memperkuat dugaan orang yang melihatnya bahwa Khalifah sedang berperang melawan berbagai macam pikiran dalam benak dan hatinya. Niatnya untuk mengumumkan kepada masyarakat banyak dibatalkannya dengan penuh perhitungan. Ia tak ingin citra kepemimpinannya akan sirna gara-gara baju tadi. Ia tak mau rakyatnya beranggapan bahwa Khalifah amat pelit membelanjakan uang mereka demi keperkasaan pemimpinnya sendiri, yang sadar atau tidak kegagalan seseorang pemimpin akan membawa pengaruh pula atas kekuasaannya, dan kekuasaan yang mantap akan menenteramkan hati rakyat pula. Keesokan harinya, Khalifah berjalan-jalan ke pasar dengan disertai beberapa orang pembantu yang mengenakan pakaian biasa, seperti kebanyakan mereka yang jual beli di pasar tadi. Pada suatu tenda pasar darurat, Khalifah berpapasan dengan seorang Yahudi. Orang ini benar-benar amat menyita banyak sekali perhatian Khalifah. Bukan caranya berjalan yang tegap,
tubuh jangkung, mata garang menyorot kanan kiri, rambut agak panjang dan cambang lebat, melainkan baju besi yang melekat dalam tubuh orang Yahudi tadi. Rasanya aku pernah melihat baju ini. Tetapi di mana ya? Oh iya, bukankah? Khalifah langsung membisikkan sesuatu kepada seorang pengawalnya. Maka dari bisikan diri itu adalah bahwa orang Yahudi tadi dipanggil Khalifah untuk datang ke istananya sore nanti. Apakah kehendak Khalifah memanggil hamba untuk datang ke istana ini? Tanya orang Yahudi tadi dengan wajah yang bertanya-tanya, wajah yang sedikit agak pucat. Bolehkah aku mengajukan sekedar pertanyaan kepadamu, duhai orang Yahudi? Ujar Khalifah yang mulai memahami gelagat tidak baik yang tercermin pada wajah orang Yahudi itu. Apa yang harus hamba jawab, Khalifah? Kau bersedia memenuhinya? Hamba berusaha, Khalifah. Singkat dan mantap jawaban orang Yahudi tadi. Khalifah lama sekali memandang wajah si Yahudi sebelum akhirnya berkata lagi, betul, baju yang kau pakai di tengah pasar itu milikmu. Tentu saja, Khalifah, sebutan jawab orang yang ditanya. Hamba tak pernah mau memakai apapun yang bukan milik hamba pribadi. Sementara sekian saja dulu, nanti insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus ceritanya